Suami menikah lagi Bapak Ibu, ya kami laki-lakinya sudah nikah sudah punya satu istri. Mau nambah lagi, hukum dasarnya menambah itu hukumnya boleh. Boleh dalam artian tidak masuk kategori menzalimi istri. Dengan catatan tapi catatannya apabila dia poligami ini nambah satu istri lagi, tidak akan menzalimi istri ini dari segi apa? Materi, nafkah, lagi perhatian. Nah kalau ini masih aman itu tak zalim namanya. Gas lah Pak. Tapi kalau dia menikah lagi, laki-laki nikah lagi, istri kedua, itu efeknya umpamanya ya nafkah yang selama ini sudah ada jadi berkurang. Yang selama ini cukup gara-gara dia punya istri lagi. Jadi tak cukup. Dalam artian biasanya nafkahnya sebulan taruh 5 juta nih. Gara-gara nikah lagi jadi 2 juta. Nah, ini kan menzalimi Pak. Zalimi itu nggak bisa, maka ke kita kembalinya Pak. Barak tidak dong. Kalau saya nambah lagi, berefek nggak ke uang bulanan, uang sekolah anak, uang dapur, uang tas bini? Tanya diri itu dulu. Naiko payah CVT cuma anak salah nih, saya nikah. Saya sempat sebulan ngajar di Malaysia Pak, di Negeri Sembilan. Saya iseng-iseng aja, penasaran. Saya tanya, waktu itu santrinya satu perempuan. Saya tanya, siapa di antara kalian yang orang tuanya menikah? Saya mau menikah. Ayahnya nikah lagi, poligami. Dari 20 Pak, hampir 17 orang nunjuk tangan. Heran ya. Terus saya tanya, serius nih? Iya. Terus saya tanya, apa perasaan kalian? Apa jawaban mereka Pak? Biasa Ustaz gitu. Biasa gitu. Terus saya tanya, saya merasa nggak akan bisa dijawab sama anak-anak itu. Tapi rupanya bisa dijawab. Mungkin ya karena sudah sosialisasi udah bagus di Malaysia. Kalian tahu apa syarat boleh suami menikah lagi? Artinya orang tua boleh menikah lagi yang ayah. Ada yang bilang ada aturannya Pak Ustadz, di negara kita gajinya harus sekian. Jadi kalau rupanya di Malaysia itu saya punya mau nikah lagi supaya diakui oleh negara legal, saya ajukan berkas syarat saya penuhi. Di antaranya gaji saya harus sampai ke batas minimal, harus sampai situ. Syukur kalau lebih. Umpamanya Pak Wahid bikin aturan contoh, bagi yang mau menikah poligami maka syaratnya gajinya dalam sebulan harus 30 juta. Begitu contohnya. Jadi yang tak sampai gaji segitu tidak akan diberikan izin legal oleh negara, oleh pemerintah. Sehingga aman-aman saja rupanya sana Pak. Kenapa? Sudah terjamin. Sudah terjamin. Dan saya punya pengalaman pribadi, pengalaman orang tapi ada kaitan dengan saya, bukan saya. Ada kawan yang mau nikah lagi, minta saya sebagai saksinya. Saksi. Ya karena kawan, tentu saya tanya, saya mau aja disaksi saya bilang, karena nikahnya di bawah tangan. Ya. Pertama, sudah disampaikan belum keluar ke istri? Kata dia sudah Ustaz. Apa jawaban istri? Ya kalau perempuan Ustaz, kalau mau bilang iya monggo silahkan, ya susah loh Ustaz. Tapi jawaban terakhirnya gini Ustaz, ya kalau mesti keras juga gimana lagi? Itu kata dia Ustaz. Iya kan? Bisa nggak? Ya mungkin ada perempuan yang bilang ya nak oke lah siap lanjutkan, kan nggak ada, jarang ya. Tapi dari kata-kata terakhir itu Ustaz saya menilai ya sudah ada kata izin. Yang kedua saya bilang ini permintaan saya nih. Bisa enggak Bapak, saya bilang semua aset kekayaan Bapak yang sekarang ada itu dipindahkan atas nama istri pertama. Kok gitu Ustaz? Gini saya bilang, ini kok jadi cerita tentang poligami pula.
perempuan itu Pak sebetulnya yang dia tak bisa terima itu adalah materi berkurang. Soal berbagi malam bisa, buktinya apa? Bapak bagi dinas kota, dinas luar kota, kan bisa aja, nggak setiap malam di rumah, kan bisa aja sebetulnya. Yang paling berat itu nanti sudahlah berbagi secara perasaan, terancam pula aset kekayaan, itu paling berat bagi perempuan. Maka sekarang bisa enggak? Saya tanya, apa aja asetnya atas nama Bapak? Sebutnya mobil sama macam. Oh, kalau begitu, pindahkan kepemilikannya ke istri pertama. Artinya, untuk istri yang kedua, saya bilang, sampaikan ke dia, kita mulai dari nol. Apa yang kita usahakan, nah itu nanti baru. Apa jawabannya Pak? Siap Ustaz kalau begitu. Saya tanya, hebat, kenapa? Rupanya istri keduanya pebisnis. Jadi dia tak perlu dan tak mengharapkan itu. Aman sudah deh. Akhirnya saya jadi saksinya. Nah itu contohnya Pak. Jadi kalau sudah mengancam, kalau sudah terancam periuk ini, dijamin istri pertama akan setuju. Coba ditambah. Berapa nafkah selama ini? 5 juta per bulan. Oke, saya akan berikan 20 juta per bulan. Lama-lama mikir juga istri itu. Kalau mengancamnya mau ikut 20 juta mah, berarti kalau saya izinkan lagi bisa jadi 50 juta sebulan. Tentu adil ya, harus adil. Dalam artian jangan juga menzalimi istri yang kedua. Jangan juga menzalimi istri yang kedua. Artinya bahwa singkatnya, kalau nikah yang kedua, yang ketiga itu memenuhi kriteria secara agama, diantaranya tidak menzalimi istri yang pertama, maka itu hukumnya boleh, tidak berdosa.